Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia Marolah dengan NPT 1122008 dari kelas Meteorologi 5C. Pada kali ini, video saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisika Awan. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint beserta soal-soal dan juga jawaban dari UTS Fisika Awan yang sudah saya buat. Pertanyaan yang pertama yakni gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Dapat terlihat di PowerPoint yang sudah ditampilkan, itu merupakan diagram dari proses mikrofisis awan. Sebelum mulai menjelaskan tentang diagram ini, pasti banyak sekali yang bertanya-tanya apa sih mikrofisis awan itu? Jadi, mikrofisis awan adalah cabang ilmu atmosfer yang meneliti partikel-partikel penyusun awan secara individual. Kajian ini mencakup analisis konsentrasi, ukuran, bentuk, dan fase partikel untuk memahami bagaimana perilaku dan dampaknya mempengaruhi pembentukan awan, presipitasi, serta keseimbangan radiasi di bumi. Dapat dilihat gambar diagramnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait diagram yang sudah ditampilkan sebelumnya, yakni tahap-tahap utama dalam diagram mikrofisis awan. Yang pertama ada uap air. Uap air adalah sumber utama dalam pembentukan awan. Melalui proses kondensasi, uap air berubah menjadi tetesan air awan atau cloud water. Kondensasi terjadi ketika udara mendingin di bawah titik embunnya. Yang kedua ada air awan atau cloud water. Tetesan kecil dalam awan dapat saling bergabung melalui koleksi atau collection atau autokonversi menjadi tetesan yang lebih besar yang bisa membentuk hujan. Ketika tetesan mencapai ukuran tertentu, mereka jatuh sebagai hujan atau rain. Yang ketiga ada proses awan es atau cloud ice. Uap air juga dapat langsung berubah menjadi es melalui proses deposisi atau deposition, terutama pada suhu di bawah titik beku. Partikel es ini bisa berkembang melalui deposisi lebih lanjut, kemudian mengalami proses koleksi untuk membentuk partikel yang lebih besar. Yang keempat, ada salju atau snow. Partikel es kecil yang tumbuh melalui deposisi dan koleksi dapat membentuk salju. Salju bisa mencair menjadi hujan jika melewati lapisan udara yang lebih hangat di bawahnya. Yang kelima ada proses Graupel. Ketika partikel es atau salju tertutup oleh tetesan air yang membeku pada permukaannya, terbentuklah Graupel atau partikel es bertekstur kasar. Ini terjadi melalui proses shrinking, di mana tetesan air yang dingin secara berlebihan bertabrakan dan membeku pada permukaan partikel es. Yang keenam, ada presipitasi, yakni semua partikel yang terbentuk, baik hujan, salju, atau graupel, dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai presipitasi. Proses ini disebut dengan precipitation fallout. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan tentang yang pertama, curvature effect pada pembentukan butir awan Kelvin. Yang kedua, solute effect pada pembentukan butir awan atau Raoult. Yang ketiga, kaitannya curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan atau polar curve. Yang pertama akan saya jelaskan terkait curvature effect pada pembentukan butir awan Kelvin. Efek kelengkungan efek kelengkungan atau yang biasa disebut dengan curvature effect terjadi karena permukaan tetesan air kecil yang melengkung.
Tetesan awan sangat kecil sehingga permukaannya melengkung dengan tajam. Kelengkungan ini membuat molekul air di permukaan lebih mudah menguap dibandingkan molekul pada permukaan datar. Akibatnya, untuk menjaga agar tetesan air tetap stabil dan tidak menguap, kelembapan di sekitarnya harus lebih tinggi. Artinya diperlukan lebih banyak uap air agar tetesan kecil bisa tumbuh menjadi tetesan awan yang besar. Dapat dilihat pada gambar yang tertera di PowerPoint. Yang bagian kiri itu adalah kedua gambar tersebut merupakan sketsa dari efek kelengkungan atau curvature effect. Yang bagian kiri adalah permukaan datar air murni dan bagian kanan adalah permukaan lengkung air murni. Yang kedua akan saya jelaskan terkait solute effect pada pembentukan butir awan RAW. Efek zat terlarut muncul saat tetesan air terbentuk di sekitar partikel kecil seperti garam atau debu yang disebut inti kondensasi. Partikel ini larut dalam tetesan air dan mengurangi tekanan uap air di atas permukaannya. Ini berarti tetesan tersebut tidak perlu kelembapan setinggi tetesan murni atau tanpa zat terlarut untuk tetap stabil. Akibatnya, kehadiran zat terlarut membantu tetesan awan tumbuh lebih mudah karena lebih sedikit uap air yang diperlukan agar tetesan ini tidak menguap. Terlihat sketsa permukaan cairan datar dengan pelarut, di mana titik merah berupa air dan titik hitam merupakan zat terlarut. Selanjutnya adalah yang ketiga, yakni kaitannya antara curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan kurva Kohler. Kurva Kohler menggambarkan gabungan dari efek kelengkungan atau curvature effect dan efek zat terlarut atau solute effect pada pembentukan butir awan, di mana efek kelengkungan tadi membuat tetesan kecil sulit tumbuh karena mudah menguap, dan juga efek zat terlarut tadi membantu tetesan kecil lebih stabil karena zat terlarut mengurangi kebutuhan kelembapan. Sehingga pada kurva Kohler ada titik kritis di mana kelembapan relatif cukup tinggi sehingga tetesan kecil mulai tumbuh cepat menjadi butir awan besar. Jadi, kedua efek ini bekerja bersama-sama. Zat terlarut membantu tetesan tetap stabil pada awalnya. Dan setelah kelembapan cukup tinggi, tetesan akan terus tumbuh meski efek kelengkungan berusaha menahannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yakni jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Sebelum itu harus kita tahu apa sih akselerasi buoyancy itu. Jadi dalam teori parsel udara ini, akselerasi buoyancy terjadi ketika parsel udara lebih hangat dari udara sekitarnya. Ia akan mengalami gaya buoyancy yang membuatnya naik dengan cepat. Namun, teori ini mengasumsikan bahwa tidak ada hambatan dari udara sekitar, sehingga akselerasi parsel dianggap terlalu cepat dan ideal. Selanjutnya, yakni masalah dalam teori parsel udara. Apa aja sih masalah dalam teori parsel udara? Yang pertama, masalah utama dengan teori parsel adalah asumsi akselerasi buoyancy yang berlebihan. Dalam kenyataannya, saat parsel udara naik, ada beberapa faktor yang memperlambatnya, seperti hambatan udara, kehilangan panas dan energi, dan juga efek entrainment. Jadi, saya akan jelaskan satu-satu terkait masalah dalam teori parsel udara ini. Yang pertama, hambatan udara. Parsel udara tidak bisa bergerak secepat yang diasumsikan karena adanya hambatan dari udara sekitar. Kehilangan panas dan energi. Parsel mungkin kehilangan panas saat naik yang akan mengurangi perbedaan suhu dengan sekitarnya. Yang ketiga, ada masalah efek entrainment, yakni udara luar dapat masuk ke dalam parsel saat ia bergerak naik, yang menurunkan suhu parsel dan mengurangi gaya buoyancy. Berikut beberapa modifikasi teori parsel udara.
Yang pertama yakni beban uap air terkondensasi. Jika butir air hadir dalam paket dalam bentuk tetesan awan atau pengendapan, diberikan suatu gaya ke bawah pada bidang yang sama dengan beratnya. Dapat dilihat rumus yang sudah tertera di PowerPoint, di mana mikro adalah rasio pencampuran kondensat di udara ambien. Yang kedua ada pertimbangan gerakan ke bawah. Singkatnya, untuk menjaga keseimbangan, gerakan naik dari udara hangat harus diikuti oleh gerakan turun dari udara di sekitarnya, yang mengalami pemanasan adiabatik kering saat turun. Perubahan suhu dalam gerakan naik dan turun ini mempengaruhi stabilitas atmosfer dan ketahanan arus konvektif. Slice method analisis stabilitas dirancang untuk memperhitungkan efek ini pada penurunan udara ambien sehingga didapat rumus seperti yang tertera di bawah. Selanjutnya yang ketiga, yakni pengenceran dengan pencampuran. Ketika pengenceran dan pencampuran ini terjadi, udara di sekitar seringkali tercampur ke dalam elemen yang naik melalui proses yang disebut entrainment. Entrainment adalah proses di mana udara sekitar yang lebih dingin dan kering masuk ke dalam elemen yang naik, mengurangi suhu dan kelembapan relatif dari elemen tersebut. Karena udara yang bercampur lebih dingin, proses ini menurunkan daya apung thermal buoyancy dari elemen yang naik karena perbedaan suhu dengan udara sekitar menjadi lebih kecil. Yang terakhir atau yang keempat adalah resistensi aerodinamis, yakni teori gelembung, jet, dan plumes. Di atmosfer, awan kumulus lebih rumit daripada gelembung dasar. Diproduksi di laboratorium yang dirancang untuk dijelaskan oleh teori ini. Spherical individual dalam awan kumulus sangat sugestif akan gelembung, dan sampai batas tertentu sifat mereka berdasarkan dari teori dasar. Kecepatannya bagaimanapun juga berhubungan erat dengan stabilitas udara dan ukuran serta keadaan perkembangan awan secara keseluruhan. Dan tidak dapat diprediksi untuk semua awan dan untuk semua peluang untuk parameter tanpa dimensi yang diberikan. Teorinya adalah seperti rumus yang tertera di bagian bawah. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yakni sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x,x mikrometer dalam selang waktu 1x,x menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x,x kilopascal. Hitunglah supersaturation lingkungan dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet C 10 pangkat 1,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT. Di sini NPT terakhir saya adalah 28. Dari soal yang sudah disebutkan tadi, kita dapat mengetahui beberapa nilai, yakni yang pertama ada C1 dengan nilai 10 pangkat 1,5 atau 31,62 mikrometer per second, dan juga nilai RT-nya dengan 32,8 mikrometer, nilai R0-nya 2,28 mikrometer, di mana nilai XX tadi diganti dengan nilai angka akhir dari NPT saya. Dan juga nilai waktunya itu 12,8 menit atau setara dengan 768 second. Dan juga suhunya adalah minus 10 derajat Celcius dan juga tekanannya adalah 62,8 kilopascal. Ditanya adalah S1. Jadi ada beberapa step. Yang pertama kita langkah 1 yakni menghitung nilai C-nya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai C ini adalah yang tertera di PowerPoint, di mana C sama dengan RT pangkat 2 kurang R0 pangkat 2 bagi 2T. Jadi selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai yang sudah diketahui di sebelah. Jadi nilai RT-nya itu adalah 32,8, nilai R0-nya adalah 2,28, dan nilai T-nya adalah 768 second. Setelah dihitung, 32,8 pangkat 2 adalah 1075,84, dan juga nilai dari 2,28 dipangkatkan 2 adalah 5,1984 mikrometer persegi, dan juga pengurangan dari
hasil pangkat tadi, yakni dari 1075,84 kurang 5,1984 menjadi hasilnya adalah 1070,6416 mikrometer persegi. Selanjutnya, lanjutan dari rumus tadi, hasil yang sudah didapatkan dari pengurangan yakni 1070,6416 mikrometer persegi dikurangi dengan 1536 mendapatkan hasil kurang lebih 0,697 mikrometer persegi per sekon. Langkah kedua menghitung S1. Dengan telah mendapatkan nilai C tadi, kita dapat menghitung S1-nya atau subtraction dengan rumus berikut, yakni S-1 sama dengan C per C1. Kita bisa mensubstitusi nilainya, yakni nilai dari C adalah 0,697 dari yang sudah kita coba cari tadi, dan juga nilai C1-nya adalah yang diketahui di soal yang di sebelumnya, ya, 31,62. Kita masukkan ke bagian ini. Setelah dibagi, hasilnya adalah 0,022. Dari hasil nilai supersaturation tadi, kita mengonversinya ke dalam persentase. Jadi, cara mengonversinya hanya dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya adalah 2,2%. Jadi, jawaban akhirnya adalah supersaturasi lingkungan ini adalah sekitar 2,2%. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yakni berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, kilometer terpisah dari arah aliran. Lapse rate-nya adalah 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x, derajat Celcius. Diketahui bahwa XS adalah 2 digit terakhir dari NPT Anda. NPT saya adalah nilai terakhir NPT saya adalah 28. Jadi kita menjawab dari pertanyaan tadi. Ketahui dari soal adalah nilai dari ketinggiannya L atau L adalah 2,8 km atau 2.800 meter dan juga nilai gamma D-nya adalah 9,8 Kelvin per kilometer dan juga nilai gamma-nya adalah 4,28 Kelvin per kilometer dan suhunya adalah 22,8 derajat Celcius atau setara dengan 295,95 Kelvin. Dan gravitasi di sini dengan nilai 9,8 meter per sekon, pangkat 2. Ditanya adalah nilai dari U atau nilai dari kecepatan angin vertikal U. Yang pertama adalah menghitung nilai N atau frekuensi dari Brun-Vaisala. Jadi rumusnya tertera pada PowerPoint di mana nilai U sama dengan Ln per 2pi atau sama dengan L per 2pi di dalam kurung G per T dikalikan dengan gamma D kurang gamma dipangkatkan dengan 1/2. Selanjutnya kita mensubstitusikan nilai dari yang sudah diketahui, yakni U sama dengan 2800 per 2pi dikalikan dengan 9,8 bagi 295,95 dikali dengan 9,8 kurang 4,28 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/2. Dengan didapatkan nilai U sama dengan 445,63 kali 0,01352 dengan hasil yang didapatkan adalah 6,02 meter per sekon. Jadi sekian dari penjelasan jawaban untuk ujian tengah semester fisika awan ini. Dari jawaban-jawaban sebelumnya, saya mendapatkan referensi dari beberapa buku seperti yang sudah ditampilkan. Demikian dari hasil presentasi ujian tengah semester mata kuliah fisika awan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini
bermanfaat dalam memahami lebih dalam tentang topik fisika awan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.